Pemirsa, Pemkab Toraja Utara mengeluarkan kebijakan untuk memberikan vaksin dosis ketiga bagi Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda. Mereka mengaku vaksin dosis ketiga yang dihususkan untuk tenaga kesehatan wilayahnya masih tersisa. Launching vaksinasi COVID-19 dosis ketiga bagi Forkopimda dan tenaga kesehatan Kabupaten Toraja sudah mulai dilaksanakan sejak Selasa lalu. Dalam acara tersebut, vaksin dosis ketiga tidak hanya diberikan kepada tenaga kesehatan, melainkan juga ke Kapolres Toraja Utara, Wakil Bupati Toraja Utara, dan juga sang istri. Kebijakan pemerintah Toraja Utara tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, bahwa dosis ketiga hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Namun Wakil Bupati Toraja Utara menampik bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil rapat dengan pemerintah provinsi. Moderna yang dikhususkan bagi nakes itu sudah lebih dari cukup. Kami mendapatkan 73 vial, berarti sekitar 1022, dan yang dibutuhkan untuk nakes sekitar 700-an. Dan dalam pembicaraan dengan tingkat provinsi dimungkinkan untuk dipakai untuk baik Forkopimda maupun Satgas Covid jika ada kelebihan. Kebijakan pemberian vaksin dosis ketiga di luar tenaga kesehatan tersebut diambil karena jajaran Forkopimda dikategorikan sebagai orang yang beresiko tinggi terpapar COVID-19. Meski belum menjadi negara produksi vaksin, namun percepatan vaksinasi di Indonesia terus dikebut. Hal tersebut dilakukan agar herd immunity atau kekebalan kelompok dapat segera terbentuk. Meski saat ini Indonesia bukan sebagai negara produksi vaksin, namun di tengah serangan corona dan data yang mengkhawatirkan, percepatan vaksin di Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut salah satunya mengacu pada visi Presiden Jokowi agar segera terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Namun kenyataan di lapangan dalam mencapai target tersebut ada beberapa kendala, di antaranya ketersediaan vaksin hingga mutasi virus corona yang terus berkembang. Di beberapa daerah antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi meningkat, namun ketersediaan vaksin menjadi kendala. Akibatnya ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Sementara itu, efikasi vaksin juga menjadi catatan penting, karena sejauh ini data menunjukkan vaksin yang banyak digunakan efikasinya rendah, sementara varian virus yang bermutasi semakin cepat dan ganas. Bahkan seorang ahli epidemiolog terkemuka menyebutkan kekebalan kelompok akan sulit terbentuk di tengah munculnya varian Delta yang sangat menular. Vaksin ibarat tameng di medan perang. Jika kondisi seperti sekarang, mungkinkah Indonesia bisa segera mencapai herd immunity? Bagaimana epidemiolog melihat dan menilai kondisi COVID di Indonesia? Bisakah Indonesia segera mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok? Sudah hadir dua epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko dan Pandu Riono. Selamat malam Pak Tri dan Pak Pandu. Selamat malam Mbak Nisa. Baik, Selamat malam Mbak Nisa. Selamat malam, saya ke Pak Tri terlebih dahulu. Pak Tri, Anda menyebut bahwa saat ini untuk wilayah Jakarta dan Bali sudah terbentuk herd immunity. Apa yang membuat Anda bisa mengeluarkan pernyataan tersebut? Berdasarkan apa, Pak Tri? Ya, jadi herd immunity bisa didapat dari infeksi alamiah, bisa didapat dari vaksinasi. Yang infeksi alamiah ini yang banyak begitu. Prevalensinya pada bulan Maret berdasarkan survei Pak Pandu itu dicapai infeksi alamiah itu 44, berapa persen begitu, atau 45% lah saya bulatkan begitu. Jadi kalau bulan Maret saja 45%, berarti bulan Juli 2021 itu mungkin percepatnya akan menjadi cepat. Karena itu 45% adalah period prevalen. Kemudian kita ada poin prevalen, apakah itu per minggu atau apakah itu per bulan. Poin prevalennya akan bertambah cepat karena ada varian Delta begitu di Jawa dan Bali. Kemudian pada saat terjadi tsunami itu saya yakin bahwa
prevalennya akan mencapai 60% lebih. Jadi bayangkan periode prevalen itu terdiri dari orang yang tanpa gejala dan orang yang dengan gejala. Proporsi orang dengan gejala dan orang tanpa gejala itu 50% ya. 50% orang dengan gejala atau 50% dengan orang tanpa gejala. Jadi orang yang terinfeksi tersebut akan punya antibodi. Ya, sebagian besar punya antibodi. Baik. Nah, orang divaksinasi di Indonesia sudah mencapai 11% atau 10% lebih. Jadi kalau ditambahkan itu 70%, maka menurut saya modal untuk mencapai herd immunity, kalau kata Kemenkes nih ya 70% sudah mencapai herd immunity, begitu kata Kemenkes. Tapi kalau menurut saya modal untuk menjadikan wabah ini menjadi endemis itu kuat modal Indonesia. Jadi modal Indonesia untuk menjadikan endemis ya di Jawa Bali. Kemudian cuma menambah vaksinasi menambah sekitar 40% atau 30%, maka penyakit COVID di Jawa dan Bali akan menjadi endemis. Baik. Menurut saya begitu. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, dengan banyaknya kasus reinfeksi dan kasus orang yang sudah divaksin 2 kali tetap terpapar virus corona dan bisa menularkan, Anda setuju dengan pernyataan dari Pak Triunis? Ada kesalahpahaman yang dilakukan oleh Pak Tri ya. Beliau menyatakan bahwa Jawa Bali itu sudah cukup tinggi penduduk yang terinfeksi, ya, penduduk yang terinfeksi. Itu yang tinggi hanya di Jakarta sekitar 50%. Kalau Jawa Bali itu sekitar 30%, ya. Jadi tidak mungkin. Dan kemudian cakupan vaksinasi Jawa Bali juga masih rendah. Untuk suntikan pertama sekitar 30%-an. Kalau kita mau optimis 50%. Nah, yang tidak difikirkan oleh Pak Tri adalah sebagian yang divaksinasi sebenarnya juga orang yang sudah terinfeksi. Jadi ada overlapping di situ. Ada overlapping. Jadi kalau dihitung sebenarnya kekebalan di tingkat populasi di Jawa Bali masih sekitar 40%. Atau 43% tepatnya. Jadi masih jauh kalau kita mau mencapai tujuan di mana kekebalan di tingkat imunitas itu bisa menekan pandemi, ya kan? Dan ingat bahwa vaksinasi itu tidak mencegah penularan. Vaksinasi hanya mencegah untuk risiko kematian dan mencegah untuk kena COVID berat, jadi hospitalisasi. Jadi masih jauh kalau kita mengatakan kekebalan yang disebut kekebalan komunal. Makanya di Indonesia atau di banyak negara untuk pandemi COVID ini hampir tidak mungkin dicapai yang namanya kekebalan komunitas. Pertama, tadi bahwa cakupan vaksinasinya harus tinggi, efikasi vaksinnya harus yang terbaik, kalau perlu mendekati 100% dan hampir tidak mungkin. Kedua, masih kita belum tahu apakah orang yang sudah divaksinasi itu bisa mencegah infeksi, dan kita tidak tahu berapa lama durasi kekebalan itu bisa bertahan pada orang. Ada yang mengatakan kalau Sinovac itu hanya 6 bulan, ya sudah mulai ada penurunan, bukan hilang sama sekali ya, masih berfungsi, jangan takut. Yang terakhir adalah kita menghadapi virus yang mudah bermutasi. Kalau ada mutasi baru, itu menyebabkan sebagian, terutama Delta ini, menurunkan efikasi vaksin, termasuk vaksin yang terbaik. Dan inilah yang menurut saya hampir tidak mungkin mengatakan bahwa untuk pandemi COVID ini, termasuk di Indonesia dan termasuk di dunia, yang disebut sebagai kekebalan komunitas. Jadi lupakanlah konsep herd immunity. Banyak orang yang mengganti dengan normalitas. Kita kembali ke arah normalitas supaya kita bisa menghadapi kehidupan yang lebih bisa kita jalani, tapi kita memerlukan kewaspadaan yang cukup tinggi. Baik, Pak Tri, mungkin boleh tanggapannya Pak Tri? Ya, jadi di Jerman itu vaksinasinya dengan Pfizer itu sudah mencapai 80%. Jadi saya baru ketemu orang yang sedang belajar di Jerman melalui Zoom begitu.
dan di sana kasusnya sudah 0. Jadi bayangkan itu adalah coverage-nya mencapai 80%. Dan orang yang terinfeksi di Jerman menurut saya dari laporan di literatur begitu adalah 25% pada bulan Desember tadi. 25% ya. Jadi bayangkan 25% ya. Itu saya tambah dengan asumsi itu tidak overlapping. Kata Pak Pandu saya setuju bahwa tidak overlapping berarti yang sudah punya imunitas atau antibodi sudah 100%. Maka kemudian sekarang tidak ditemukan kasus COVID. Jadi menurut saya berasumsi tidak overlapping Pak Pandu. Kemudian Jerman itu satu kota atau satu negara, Pak? Satu negara. Satu negara, oke. Iya, jadi sudah tidak ada kasus COVID-nya lagi. Kemudian saya berasumsi saja kepada periode prevalen di Jakarta pada waktu survei saya itu lebih rendah. Berarti itu periode prevalennya lebih rendah dari yang Pak Pandu survei, begitu. Kemudian bertambah menjadi 45% karena ada poin prevalen. Jadi ada pertambahan orang yang terinfeksi. Baik. Jadi saya berasumsi poin prevalen di Jawa, Bali itu dari sekitar ya survei saya dengan poin prevalen yang sekian bulan dari Desember ke Juli itu ada 7 bulan, maka poin prevalen itu ditambahkan itu bisa mencapai 60%. Jadi jangan menganggap bahwa periode prevalen itu tidak bertambah. Baik, jadi Pak Tri, ada bertambah. Mungkin saya salah, mungkin juga Pak Pandu salah. Baik, Pak Tri, menurut Anda kondisi herd immunity di Jawa Bali ini akan bertahan sampai kapan? Sampai berapa bulan ke depan? Gimana pertanyaannya? Kondisi herd immunity di Jawa Bali, menurut Anda akan bertahan sampai berapa bulan ke depan? Oke, jadi kalau lihat dari studi yang dilakukan di Cina begitu, antibodinya akan turun dalam 6 bulan. Akan turun, tapi harus diketahui itu pada kadar berapa. Itu kadar apakah bisa mencegah infeksi atau tidak. Jadi harus dilakukan penelitian. Litbang Kemenkes RI sedang melakukan penelitian tentang itu. Baik. Jadi kita tunggu hasil penelitian Litbang, kemudian turun sampai berapa lama begitu, 6 bulan, kemudian 7 bulan, 8 bulan, maka kemudian vaksinasi harus diulang. Menurut saya. Baik, Pak Pandu silakan tanggapannya. Ya, jadi ada asumsi dasar yang salah dari Pak Tri. Pertama, tidak overlapping. Pada kenyataannya overlapping karena sebagian orang yang terinfeksi itu tidak mengetahui. Jadi orang yang terinfeksi sebagian akan juga divaksinasi. Jadi tidak mungkin keduanya itu sesuatu, yang sudah divaksinasi 40%, yang sudah terinfeksi 40%, yang sudah divaksinasi. Maksud Anda ada angka yang tidak ajak dari sistem terkait COVID-19 yang ada di Indonesia? Secara konsep, ada konsep yang keliru yang dikemukakan oleh Pak Tri. Pertama, menganggap bahwa orang yang divaksinasi dengan orang yang terinfeksi itu dua lingkaran yang berbeda. Pada kenyataan dia adalah lingkaran yang memotong satu sama lain. Jadi ada sebagian orang yang terinfeksi juga mendapat vaksinasi. Jadi tidak mungkin ditambahkan begitu saja. Misalnya yang terinfeksi 40%, kemudian cakupan vaksinasi 30%. Kemudian ditambah menjadi 70%. Itu asumsi yang menurut saya salah fatal karena tidak begitu kenyataannya, ya. Dan itu yang membuat menjadi kita seakan-akan sekarang mempunyai penduduk yang mempunyai kekebalan jadi 70%, padahal tidak, padahal hanya 40%. Nah, ini menyesatkan bagi banyak pihak kalau menganggap bahwa angka ini benar, dan ini yang menurut ya sudah terjadi herd immunity. Tapi pada kenyataannya di Jawa terus saja naik, di Bali terus saja naik. Ini menurut saya jangan terpaku dengan angka itu. Jadi melihat konsep secara keseluruhan. Ini adalah konsep sederhana dari probabilitas
di populasi. Baik, Pak Tri, dengan adanya varian Delta yang kemudian meningkatkan angka herd immunity dari 70% menjadi 80 sampai 90%, Anda tetap pada pendirian Anda bahwa Jawa Bali sudah herd immunity, Pak Tri? Ya, sekarang benernya adalah bahwa populasi di Jawa dominantly akan terinfeksi varian Delta begitu. Berarti saya mengatakan bahwa pada bulan Maret angkanya itu sekitar 20-30, bahkan di Jakarta 45 begitu pada bulan Maret 2021. Pada badai Juli 2021 itu 4 bulan ke depan begitu akan ada pertambahan dari poin prevalennya. Setiap bulan saya hitungnya adalah 1% begitu atau ya 2%, kemudian akan ada pertambahan banyak begitu. Jadi menurut saya pertambahan kasus prevalen itu banyak karena varian Delta. Saya yakin karena varian Delta. Baik, saya kembali ke Pak Pandu. Pak Pandu, data 70%, 40%, data 70% yang menyatakan bahwa Jawa Bali sudah herd immunity itu, kalau menurut Pak Pandu, apakah itu seharusnya data yang disimpan oleh pemerintah sendiri untuk target vaksin, bukan yang untuk diumumkan ke masyarakat? Karena nanti masyarakat menjadi jumawa gitu. Iya, itu yang mengkhawatirkan bahwa sebenarnya efikasi kita kan lemah, ya kan, hanya sekitar 60%. 65%. Untuk efikasi yang sangat tinggi seperti 90% saja kita butuh cakupan yang sangat tinggi, ya kan, dan itu mendekati. Jadi walaupun 100% itu sulit sekali dicapai, ya kan, dan sulit sekali terjadi kekebalan imunitas karena tadi ada 2 faktor yang bisa mengaruhi kemungkinan penurunan fungsi imunitas yang sudah dibangkitkan melalui vaksinasi. Kedua, fungsi imunitas yang sudah dibangkitkan vaksinasi jadi tidak berdaya dengan adanya mutasi baru. Delta kan bukan yang terakhir. Akan ada muncul varian baru yang akan membuat vaksinasi kita juga efikasinya menurun. Jadi hampir tidak mungkin di Indonesia, bahkan di dunia, itu yang disebut kekebalan imunitas. Kekebalan herd immunity itu hampir tidak mungkin. Jadi tetap yang penting adalah masyarakat saya menyarankan lupakan saja konsep itu. Ya, jadi kita harus mengendalikan pandemi dengan melakukan vaksinasi secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Baik, jadi yang penting adalah kepatuhan masyarakat. Baik, saya setuju dengan Pak Pandu bahwa utamanya adalah bukan menimbulkan herd immunitas, tapi menjadikan wabah ini menjadi endemis. Baik. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan atau 3M ya. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, terima kasih Pak Tri Yunis Miko telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, usai jeda perempuan muda ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kos. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.